Apa kabar pemirsa Jaljal TV? Jika Anda ingin belajar dasar-dasar Microsoft Excel, Jaljal TV adalah channel yang pas untuk Anda. Di video kali ini kita akan membahas rumus-rumus yang sering digunakan oleh para guru dalam mengolah nilai siswanya. Tentunya jika Anda menguasai rumus-rumus ini, maka pekerjaan Anda dalam mengolah nilai siswa akan jauh lebih mudah. Oke, kita langsung saja simak pembahasannya. Pada pokok pembahasan kita kali ini, ada beberapa rumus yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah rumus untuk mencari jumlah nilai keseluruhan masing-masing siswa. Yang kedua adalah mencari nilai rata-rata mata pelajaran per siswa. Kemudian mencari peringkat dari mulai peringkat pertama hingga peringkat terakhir seluruh siswa. Selain itu, kita juga akan mencari nilai minimal dan nilai maksimal dari setiap mata pelajaran di kelas ini. Dan yang terakhir, kita akan mencari nilai rata-rata kelas per mata pelajarannya. Oke, langsung saja kita ke rumus yang pertama. Langkah pertama, kita klik di kolom ini. Kemudian kita tulis sama dengan, lalu tuliskan rumus sum, kurung buka. Kemudian kita klik mulai dari nilai mata pelajaran pertama sampai nilai mata pelajaran terakhir untuk siswa atas nama Epi ini. Kemudian kurung tutup. Lalu enter. Nah, selanjutnya, untuk mencari jumlah nilai siswa yang lain, kita cukup arahkan kursor ke sudut bawah bagian kanan, sehingga lambang kursor berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah sampai siswa yang terakhir. Dengan cara kita klik pada posisi ini, kemudian tahan, dan tarik ke bawah sampai siswa yang terakhir. Setelah itu, kita lepaskan klikan mouse kita. Nah, secara otomatis di tiap-tiap siswa sudah kita temukan nilai keseluruhan mata pelajarannya. Selanjutnya rumus yang kedua, yaitu rumus untuk mencari nilai rata-rata mata pelajaran per siswa. Untuk mencari nilai rata-rata, rumus atau formula yang bisa kita gunakan adalah rumus average atau average. Mari kita praktekkan. Di kolom yang warna hijau ini, di siswa yang pertama, kita tuliskan di sini formulanya. Sama dengan average, kurung buka. Kemudian sama seperti rumus sebelumnya, kita klik di nilai mata pelajaran yang pertama, kemudian tahan dan drag atau tarik ke mata pelajaran yang terakhir untuk siswa tersebut. Kemudian lepas dan kurung tutup, kemudian enter. Nah, untuk siswa yang lainnya, sama seperti tadi, kita klik di hasil olahan yang pertama, kemudian arahkan kursor ke sudut bawah sebelah kanan, sehingga simbol kursor berubah menjadi tanda plus hitam, kemudian kita drag ke bawah. Dengan cara klik mouse-nya, kemudian tahan, selanjutnya tarik ke bawah sampai siswa yang terakhir. Jika sudah sampai, lepaskan klikan mouse-nya. Nah, nilai rata-rata mapel per siswa sudah kita temukan. Selanjutnya adalah rumus yang ketiga, yaitu rumus untuk mencari ranking atau peringkat dari masing-masing siswa ini berdasarkan jumlah nilai yang mereka peroleh. Sebelum kita mempraktekkan rumus untuk mencari ranking atau peringkat, silakan pemirsa tekan tombol subscribe dan like video ini. Jika pemirsa berkenan mendukung channel ini untuk terus dapat menyajikan tips-tips dasar Microsoft Excel ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendukung channel ini. Kita lanjut rumus ketiga, yaitu untuk mencari peringkat atau ranking. Untuk mencari peringkat atau ranking, Microsoft Excel sudah menyediakan formula dasarnya, yaitu formula rank. Di kolom yang berwarna kuning ini, kita akan tuliskan rumus atau formulanya. Kita klik di siswa yang pertama, kemudian tuliskan sama dengan, lalu tuliskan formula atau rumusnya rank, kurung buka. Setelah itu kita klik di jumlah nilai siswa yang pertama. Kemudian ketik titik koma. Lalu kita klik jumlah nilai dari siswa yang pertama sampai yang terakhir sebagai referensi datanya. Setelah itu, rank yang ini kita blok dari 05 sampai 023 ini. Kemudian kita tekan pada keyboard tombol F4. Sehingga simbol ranknya menjadi ada lambang dolarnya. Itu fungsinya
Untuk mengunci rank referensinya, ketika rumus ini kita drag ke bawah, referensinya tetap pada kolom yang sama atau tetap pada rank yang sama. Nah, selanjutnya ketik kurung tutup dan enter. Untuk siswa yang lainnya, sama seperti tadi, kita klik di yang pertama, kemudian arahkan kursor ke sudut bawah kanan, kemudian tahan dan drag ke bawah sampai siswa yang terakhir, kemudian lepaskan. Nah, ranking atau peringkatnya sudah jadi. Akan tetapi, masih ada permasalahan, yaitu untuk beberapa siswa yang jumlah nilainya kebetulan sama, di sini muncul peringkat yang sama juga. Jangan khawatir, ada trik khusus untuk mengatasi masalah ini. Sehingga dengan trik ini tidak akan terjadi peringkat atau ranking yang ganda. Trik untuk mengatasi peringkat atau ranking yang ganda, yaitu dengan cara rumus tadi kita modifikasi, atau lebih tepatnya kita tambahkan rumus untuk mengatasinya. Kita klik ganda di sini mengeditnya, atau kita edit di formula bar di atas sini. Biar lebih mudah dilihatnya, kita di sini saja. Nah, pada rumus ini kita tinggal tuliskan lagi simbol tambah, kemudian tuliskan rumus countif. Nah, seperti ini. Tulisannya countif, kurung buka, kemudian kita klik rank untuk jumlah nilai siswa yang pertama, kemudian titik 2, sehingga muncul alamat rank seperti ini, 05.205. Selanjutnya kita absolutkan untuk alamat 05 yang pertama, dengan cara blok 05 yang pertama, kemudian tekan tombol F4, sehingga yang dikunci hanya O5 yang pertama. O5 yang kedua setelah tanda titik 2 tidak usah dikunci. Setelah itu ketik titik koma. Selanjutnya klik lagi di rank ini, di rank yang tadi, di jumlah nilai siswa yang pertama. Kemudian kita tutup kurung. Selanjutnya kita kurangi 1 dengan cara tambahkan simbol negatif, strip ya, lalu angka 1 dan enter. Sebelum kita mendrag atau mengkopikan untuk siswa yang lainnya, kita perhatikan dulu ada beberapa peringkat yang ganda. Di antaranya adalah peringkat 3, peringkat 18, peringkat 8, peringkat 6, mungkin itu saja. Nah, peringkat-peringkat ganda tersebut akan kita atasi agar tidak ganda lagi. Kita langsung saja drag rumus yang sudah dimodifikasi di paling atas dengan cara seperti biasa. Nah, sekarang kita bisa lihat tidak ada lagi yang ganda. Agar lebih mudah melihat urutan peringkatnya, tentunya kita harus mengurutkan daftar siswa ini berdasarkan urutan peringkatnya. Cara mengurutkannya dengan menggunakan fasilitas sort yang terdapat pada fasilitas Microsoft Excel. Caranya adalah kita arahkan mouse ke sebelah kiri pas di nomor row ini, nomor 4. Sehingga simbol kursornya pun berubah menjadi tanda anak panah ke kanan warna hitam. Kemudian kita klik, lalu kita ke menu data, ke sini, dan kita klik tombol filter ini. Setelah itu, kita coba urutkan daftar siswa ini berdasarkan urutan peringkatnya, mulai peringkat pertama sampai yang terakhir. Caranya adalah dengan mengklik tombol segitiga ini di kolom ranking. Kemudian kita klik, lalu kita pilih sort small to large. Mari kita coba klik apakah berhasil atau tidak. Nah, ternyata belum berhasil. Ini tandanya ada masalah. Biasanya jika terjadi hal ini ketika kita mengurutkan data, itu ada kolom yang formatnya tidak sama yang menyatu dengan seluruh data yang kita urutkan. Mana contohnya ini? Kolom ini berbeda formatnya dengan yang ini. Kalau ini masing-masing kolomnya terpisah. Kalau ini sudah dimodifikasi, di merge cell ya, di merge cell kan atau digabungkan. Makanya ini yang tadi mengakibatkan error. Untuk mengatasinya, kita sisipkan kolom baru di antara nama siswa yang terakhir dan kolom nilai minimal ini. Kita klik di row tepat di nilai minimal. Kita klik kanan di sini, kemudian pilih insert. Baik, kita coba lagi urutkan berdasarkan peringkatnya lagi. Kita klik segitiga ini, kita pilih sort small to large. Urutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar nilainya. Kita klik. Nah, sekarang sudah berhasil.
Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai minimal untuk setiap mata pelajaran. Untuk menentukan nilai minimal ini, kita akan menggunakan rumus min atau formula min. Caranya adalah kita tulis di sini sama dengan min kurung buka, kemudian blok mulai dari urutan siswa yang pertama, urutan nilai siswa yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian kurung tutup, enter. Untuk yang lain, kita tinggal klik di sini, kemudian arahkan lagi kursornya ke pojok kanan bagian bawah sampai lambang kursornya berubah seperti ini. Kemudian drag ke kanan sampai ke nilai rata-rata mapel, kolom warna hijau ya. Kita klik, tahan, geser atau tarik ke kanan sampai ke sini, kemudian lepas. Nah, maka nilai minimal sudah kita temukan. Selanjutnya untuk nilai maksimal, kita tuliskan di sini. Kita manfaatkan formula max. Kita tulis sama dengan, kemudian tulis max, kurung buka, sama kita blok dari nilai yang paling awal sampai yang akhir, kemudian kurung tutup, enter. Maka nilainya yang tertinggi dari mata pelajaran Al-Quran itu 90 dan yang terendah atau yang terkecil adalah 70. Nah, untuk nilai maksimal mata pelajaran yang lain, sama kita tinggal drag lagi ke kanan sampai ke kolom ini. Nah, kemudian untuk nilai rata-rata kelas per mapelnya. Untuk nilai rata-rata ini sama kita akan gunakan rumus average seperti yang sudah kita lakukan pada kolom ini. Kita tulis di sini sama dengan average kurung buka. Kita blok mulai dari nilai yang paling pertama sampai yang terakhir. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kita drag lagi ke kanan sampai sini. Nah, di sini untuk nilai rata-rata biasanya itu disajikan dalam bentuk desimal yang ada 2 digit di belakang koma, sama seperti yang ini. Sementara yang ini belum ada nilai di belakang komanya ya, dan juga yang ini baru 1 digit di belakang koma. Untuk menampilkan angka desimal di belakang koma sebanyak 2 digit untuk 2 data ini, kita blok saja 2 data ini. Kemudian kita ke menu home, lalu pilih simbol ini nih, kita klik. Sekali lagi. Nah, itu ya. Itu caranya. Mudah bukan? Nah, itulah rumus-rumus yang biasa digunakan oleh guru-guru dalam mengolah nilai siswa-siswanya. Nah, silakan bagi pemirsa Jaljol TV yang ingin berdiskusi atau memberikan masukan topik-topik lain seputar dasar-dasar Excel untuk kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Demikian tips kali ini, sampai jumpa di tips-tips yang berikutnya. Jaljol TV.